Cerita novel Kaisar Penentang Langit. Selamat menyimak dan menikmati. Bab 261. Di sini, ada mayat di mana-mana. Dan di depan, ada segunung mayat. Lin Yan tampak terkejut, gunung mayat berada beberapa mil jauhnya. Beberapa mil jauhnya, jika ditempatkan di dunia luar, akan sangat dekat. Namun di sini, tampaknya sangat jauh. Jika Lin Yan tidak mengembangkan mata suci, dia tidak akan pernah bisa melihat semuanya di sana. Di sana sangat mengejutkan. Jika orang awam melihatnya pasti akan ketakutan dan gemetar. Meski berjauhan, aura seram dan menakutkan tetap menyebar. Berdengung. Dan pada saat ini, seberkas cahaya tiba-tiba muncul. Sinar cahaya ini sungguh luar biasa dan membawa aura Tuhan. Lin Yan melihat dengan penuh perhatian dan segera melihat bunga itu tidak jauh darinya. Bunga Sen Yeling. Lin Yan tertegun saat dia menatap bunga itu. Apakah ini obat ajaibnya? Dan di samping obat ajaib ini, ada jejak kaki. Itu sebenarnya ditransplantasikan ke sini. Sepertinya ini adalah obat ajaib. Pantas saja saya tidak dapat menemukan jejaknya. Saya tidak menyangka obat itu ada di sini. Lin Yan menghela nafas pada dirinya sendiri. Tapi di samping bunga roh malam ilahi, Lin Yan melihat dengan jelas bahwa jejak kaki itu berhenti di situ dan tidak masuk lebih jauh ke Deat Wastelen. Obat ajaib ini baru saja ditransplantasikan di tepi terluar dari gurun kematian ini. Orang-orang kuat di balik 4 halaman cukup mengesankan. Bukankah orang-orang kuat yang dikirim oleh tempat ini tidak berani masuk jauh ke dalam gurun kematian ini? Memanggil, sosok Lin Yan bergerak dan dia mendatangi bunga roh malam ilahi. Kemudian kekuatan jiwanya meledak dan dia ingin memetik obat ajaib ini. Berdengung. Tetapi pada saat ini, obat ajaib mengeluarkan suara mendengung. Dan kekuatan spiritual bersinar dari kelopaknya, melawan kekuatan Lin Yan. Pengobatan ajaib memiliki lebih banyak keilahian daripada pengobatan suci. Keilahian ini sendiri jauh lebih kuat. Ledakan. Kemudian Lin Yan hanya bisa meledakkan tubuh bintangnya. Dengan perawakan seperti itu, obat ajaib ini baru saja dipetik. Liontin giok penyimpanan seperti obat ajaib ini tidak dapat dilepaskan. Ini benar-benar kekuatan para dewa yang dapat menghancurkan liontin giok penyimpanan. Tapi liontin giok penyimpanan Lin Yan adalah giok Wu Jisuan. Tidak hanya bisa diletakkan di dalamnya, tapi juga bisa menutupi aura apapun. Hal ini membuat orang luar tidak mungkin merasakan nafas obat ajaib tersebut. Memanggil. Lalu Lin Yan melangkah lebih dalam. Saat ini, matanya terfokus dan ekspresinya sangat serius. Dia belum pernah menginjakkan kaki di kawasan ini ribuan tahun yang lalu. Tapi di sini, sepertinya ada aura familiar, memanggil Lin Yan untuk datang. Dan aura familiar itu sepertinya sudah ada selama ribuan tahun. Lin Yan belum pernah merasakan hal ini sebelumnya. Bahkan dia kaget di dalam. Fiuh. Ketika Lin Yan datang ke tumpukan mayat, wajahnya semakin terkejut. Tumpukan mayat dan tulang ini menjulang tinggi ke langit, dan bahkan mata suci tidak dapat melihat ujungnya. Ini gunung tandus, dari gerbang Suanjing, saya belum pernah melihat pemandangan seperti itu. Ini sebenarnya sebuah ruang. Wajah Lin Yan menjadi lebih serius, dan dia bergumam pada dirinya sendiri. Ruang ini tidak bisa dilihat oleh dunia luar. Hanya dengan masuk sendiri Anda bisa melihatnya. Gunung mayat yang menjulang tinggi merupakan pemandangan yang belum pernah muncul bahkan di tempat pemakaman jiwa di tanah terlarang hidup dan mati. Mengapa tempat ini begitu menakjubkan? Terlebih lagi, mayat-mayat itu bukanlah pembudidaya biasa semasa hidupnya. Tulangnya sudah ada entah sudah berapa tahun, tapi tulangnya belum membusuk,
ketika Lin Yan memalingkan muka, banyak tulang memiliki urat dan kilau. Semua garis itu berisi jalan langit dan bumi. Kultivator jenis ini pasti akan mengejutkan dunia selama hidupnya. Meskipun dia belum menjadi kaisar, dia tidak jauh dari itu. Siapa yang bisa membunuh orang sekuat itu? Apalagi penumpukan mayat sangat teratur. Itu tampak seperti sebuah tangga, berputar ke langit. Melihat puncak gunung tulang, aura yang bisa dirasakan Lin Yan menjadi semakin familiar. Apa sebenarnya yang ada di sana? Lin Yan diam-diam bertanya. Saudaraku, siapa kamu? Di mana kamu? Mengapa aku ada di sini? Di bawah malam yang gelap, sebuah suara tiba-tiba keluar, yang mengejutkan Lin Yan. Tiba-tiba dia berbalik dan melihat seorang gadis kecil. Gadis ini seperti boneka porselen yang terbuat dari riasan merah jambu dan batu giok. Dia mengenakan pakaian yang sangat kuno dan memiliki 2 kuncir. Gaun ini sendiri mengejutkan Lin Yan. Pakaian seperti ini dikenakan oleh para penggarap setidaknya 100.000 tahun yang lalu. Dan gadis kecil ini sebenarnya memakai sepatu bersulam. Pola pada sepatu tersebut adalah bunga legendaris dari sisi lain. Ini adalah bunga yang menghubungkan 2 alam yin dan yang sama sekali tidak dapat dilihat oleh orang biasa. Meskipun dia pernah menjadi orang yang kuat, dia tidak pernah tahu seperti apa bunga lawan bicaranya sepanjang hidupnya. Ketika Lin Yan memproklamirkan dirinya sebagai kaisar selama 1 hari, dia berjalan ke alam hidup dan mati, dan melihat bunga dari sisi lain di perbatasan neraka 9 meter. Dan bunga legendaris ini sebenarnya disulam di sepatu gadis kecil ini. Siapa kamu? Lin Yan menatap gadis kecil di depannya dan berkata dengan penuh perhatian. Tampil di sini sungguh luar biasa. Apalagi saat dia muncul, Lin Yan tidak bisa merasakan nafas sama sekali. Bahkan Lin Yan sungguh-sungguh dengan keberadaan seperti itu. Bahkan kekuatan spiritual Lin Yan berada di ambang ledakan, jika gadis kecil itu bergerak sedikit pun, Lin Yan akan membombardirnya tanpa ampun. Aku juga tidak tahu. Namun gadis kecil itu menggelengkan kepalanya, lalu berjongkok dan menopang dagunya dengan tangannya. Mata itu dipenuhi kebingungan. Dan kebingungan ini sepertinya tidak palsu. Bagaimana kamu muncul? Lin Yan bertanya lagi. Segala sesuatu di sini penuh misteri. Meskipun Lin Yan memiliki pengetahuan yang luar biasa, dia masih sedikit berhati-hati. Aku baru saja berjalan dari sana. Gadis kecil itu mengulurkan jari-jarinya yang seputih sumsum tulang dan menunjuk ke suatu tempat. Mata suci Lin Yan terfokus, lalu dia melihat sekeliling, dan segera melihat tumpukan tulang tertancap di tanah di sana. Jika dilihat lebih dekat, ini sebenarnya adalah pedang tulang. Menggunakan tulang sebagai pedang, energi pedang tetap ada di area itu, sangat kuat. Formasi pedang tulang. Ketika Lin Yan berjalan ke tempat ini, dia segera melihat semuanya dengan jelas. Dan energi pedang di sini sangat kuat. Setiap energi pedang sepertinya mampu menembus sumsum tulang seseorang. Namun formasi pedang tulang ini memiliki ciri khas tersendiri. Lingkaran terluar adalah pedang tulang yang terbuat dari tulang praktisi alam Xuanling, dengan ukiran rune di atasnya untuk mencegah tulang membusuk. Oleh karena itu, di sini energi pedang tidak terlalu kuat. Lebih jauh ke dalam, ada lingkaran lain, yang dikelilingi oleh tulang-tulang praktisi di alam transformasi suci yang dipadatkan menjadi pedang. Lingkaran dalam adalah kerangka seorang kultivator di alam dewa. Bahkan ada tulang kultivator dari alam pembunuhan abadi yang lebih dalam lagi. Semakin dalam Anda pergi, semakin kuat penggarapnya ketika kerangka itu masih hidup. Hanya aura bubuk pedang tulang terluar yang dapat membunuh praktisi alam Xuanling biasa. Gadis kecil ini datang dari kedalamannya,
seberapa kuat dia. Tapi kebetulan dia baru berusia 7 atau 8 tahun. Apalagi tidak ada nafas di atasnya. Seperti orang mati. Ini bukanlah bayangan, juga bukan jiwa. Itu seseorang. Kelihatannya seperti orang hidup, tapi tidak ada jejak kehidupan di dalamnya. Semakin dia menatap gadis kecil itu, ekspresi Lin Yan menjadi semakin pucat. Dia tiba-tiba teringat akan legenda yang beredar di dunia yang bahkan membuat kaisar pun merasa ketakutan. Legenda itu berkaitan dengan rahasia langit dan bumi. Sangat mengejutkan. Rumor mengatakan bahwa ada banyak energi kematian antara langit dan bumi, yang berasal dari bagian terdalam neraka 9 neter. Energi kematian ini dapat mengubah segalanya. Itu juga mengandung kekuatan abadi. Hiduplah selama langit dan bumi, dan jangan takut dengan serbuan waktu. Setelah berkultivasi menjadi seorang kaisar yang hebat, dia hampir tak terkalahkan di dunia. Hanya waktu yang dapat menyerang hati Kaisar Agung, lagi pula Kaisar Agung pun tidak abadi. Selain tahun-tahun ini, dia juga memiliki banyak energi kematian, yang dapat membunuh orang kuat seperti itu. Bahkan sebagai seorang kaisar, tidak ada yang bisa dia lakukan dalam menghadapi kematian massal ini. Bagaimanapun, energi kematian ini tidak memiliki vitalitas. Ia sudah mati, dan Anda tidak dapat membunuhnya. Ia bahkan tidak bisa dibunuh. Neraka 9 neter ada di sini, langit dan bumi ini ada di sini, dan energi kematian ini ada di sana. Segala sesuatu di dunia ini relatif, ada kehidupan dan ada kematian. Tapi kemudian Lin Yan menggelengkan kepalanya, bagaimanapun, ada perbedaan antara gadis kecil ini dan aura kematian legendaris. Melihat gadis kecil itu, Lin Yan tidak bisa memahaminya, jadi dia melihat ke depan. Tempat apa sebenarnya ini? Siapa yang memadatkan formasi pedang tulang ini? Berapa tahun ruang ini ada? Lin Yan dipenuhi dengan keraguan. Berdengung. Dan pada saat ini, seberkas cahaya bersinar dari tengah susunan pedang tulang. Cahaya ini tidak kuat, seperti kunang-kunang. Formasi di sini benar-benar terlalu kuat, dan bahkan ada tulang dari praktisi yang kuat, bahkan mata suci Lin yang tidak dapat melihat cahaya apa yang ada di tengah formasi. Tapi gadis kecil itu sangat gembira dan langsung berjalan mendekat. Kakinya mendarat tanpa suara. Seperti hantu, ia melewati langsung lapisan tulang pedang. Seolah energi pedang tidak dapat menyakitinya sama sekali. Hingga mereka mencapai pusat formasi, gadis kecil itu menghilang dalam sekejap dengan cahaya kecil itu. Begitu saja, tidak ada jejak lagi. Tempat ini sepi, tanpa penutup apapun. Dan kekosongan itu tidak retak. Gadis kecil ini menghilang begitu saja. Segala sesuatu yang terjadi di depan Lin Yan mengejutkan Lin Yan. Untuk sesaat, Lin Yan ingin pergi. Dia adalah seorang kaisar yang hebat selama hidupnya, tidak takut pada apapun. Tapi sekarang, bagaimanapun juga, dia hanyalah seorang kultivator di alam Xuanling. Tetapi pada saat ini, aura familiar menyebar lagi, membuat Lin Yan menatap puncak gunung tulang. Ada kekuatan yang memanggil Lin Yan di sana. Sulit bagi Lin Yan untuk pergi. Ini juga membuat Lin Yan ragu-ragu di matanya. Tapi kemudian Lin Yan menarik napas dalam-dalam, lalu memutuskan untuk tetap di sini dan melihat dengan jelas apa yang ada di atas tumpukan tulang. Meski aura tempat ini penuh dengan niat membunuh. Tapi itu tidak membahayakan Lin Yan. Ini pasti disebabkan oleh benda di puncak tumpukan mayat. Namun, Lin Yan tidak terburu-buru, tetapi tetap di sini, menatap susunan pedang tulang. Sosok Lin Yan bergerak dan dia langsung memasuki formasi. Ketika dia melangkah ke lingkaran pedang pertama,
energi pedang menghantamnya satu demi satu. Lin Yan tidak menolak sama sekali. Biarkan energi pedang mengenai tubuhnya satu demi satu. Sial, sial, sial. Namun, energi pedang seperti itu tidak dapat melukai Lin Yan sama sekali. Sekarang tubuh fisik Lin Yan tidak berbeda dengan binatang suci. Energi pedang dari lingkaran pedang pertama ini masih sedikit lebih lemah. Dan ketika Lin Yan melangkah ke lingkaran pedang kedua, energi pedang langsung menjadi kuat. Masing-masing tampaknya sangat mengejutkan. Energi pedang jatuh dan langsung membunuh Lin. Kulit Yan tergores dan darah mengalir keluar. Dentang, dentang, dentang. Saat berikutnya, energi pedang menjadi semakin kuat, masing-masing mengandung kekuatan tirani. Pada saat ini, bibir Lin Yan juga menunjukkan senyuman, dan kemudian dia tenggelam. Kemudian dia menggunakan teknik reinkarnasi. Setelah tubuh fisik Lin Yan begitu marah, kekuatan pedang langsung diisi dengan suandan milik Lin Yan. Setelah membakar dupa, tubuh Lin Yan menjadi sangat mempesona. Rasanya seperti diterangi oleh cahaya ilahi. Kemudian momentum Lin Yan menjadi lebih mencengangkan. Alam suandan Xiao Cheng. Namun, Lin Yan tidak puas, tetapi mengambil langkah maju. Langkahnya kuat dan mantap, tapi di bawah langkah ini, energi pedang menjadi lebih bergejolak. Ci. Bahkan energi pedang ini langsung menggores tubuh Lin Yan, dan bekas pedangnya begitu dalam hingga tulangnya terlihat. Panggilan. Pada titik ini, ekspresi Lin Yan menjadi lebih serius. Jangan berani maju dengan mudah. Dengan energi pedang menembus udara, Lin Yan berlatih lagi. Setelah membakar dua batang dupa, garis ramuan misterius Lin Yan menjadi lebih mempesona. Kemudian aura yang kuat muncul, dan senyuman tiba-tiba muncul di bibir Lin Yan. Ranah Suandan Dacheng. Pada titik ini, Lin Yan tidak lagi bergerak maju. Lukanya sangat serius dan dia kehilangan banyak darah. Anda hanya bisa berlatih perlahan. Berdengung. Setelah kekuatan jiwa Lin Yan menyerbu Wuji Suanyu, 3 pil juga jatuh ke tangan Lin Yan, dan Lin Yan segera menelannya. Di bawah kekuatan obat mujarab, luka Lin Yan perlahan pulih. Ini juga membuat Lin Yan semakin berharap. Formasi ini seolah-olah dibuat khusus untuk Anda. Jika ini terus berlanjut, saya mungkin bisa menembus level yang sangat tinggi di bawah formasi seperti itu. Lagi pula, semakin dalam Anda masuk, semakin kuat energi pedangnya. Selangkah demi selangkah ke kedalaman ini, Lin Yan hampir tidak bisa membayangkan seberapa jauh jangkauan kekuatannya. Waktu juga berlalu dengan lambat seperti ini. Lin Yan akhirnya pulih sepenuhnya dari luka-lukanya dan bergerak maju lagi. Ini sudah menjadi posisi terdalam dari lingkaran tulang suci pada saat ini. Energi pedang melonjak, seolah-olah hendak membelah Lin Yan. Cek. Tetapi pada saat ini, daging dan darah tubuh Lin Yan dibelah satu demi satu. Darahnya juga terus mengalir, tapi aura Lin Yan menjadi semakin kuat. Sesaat kemudian, Lin Yan telah mencapai puncak Suandan. Tapi saat ini, ekspresi Lin Yan menjadi lebih pucat. Darahnya terlalu banyak. Lin Yan menarik napas dalam-dalam dan berkata diam-diam. Lalu dia menelan segenggam pil suci. Bahkan ada pil suci pembentuk darah di antara mereka. Sayangnya, meski dengan pil seperti itu, sulit bagi Lin Yan untuk pulih dengan cepat. Ledakan. Tanda seru. F1. Tapi di bawah ini, aura Lin Yan menjadi lebih tenang. Karena kita tidak dapat meredam kekuatan spiritual kita lagi dalam waktu singkat, langkah selanjutnya adalah meredam kekuatan jiwa kita, pikir Lin Yan dalam hati. Kemudian dia menggunakan teknik jiwa surgawi. Dengan tampilan kekuatan jiwa ini,
kegelapan dari segala arah segera ditelan. Namun yang paling menakjubkan adalah formasi ini. Setiap energi pedang sangat mengejutkan, langsung memotong kekuatan jiwa Lin Yan menjadi beberapa bagian. Bang! Ketika kekuatan jiwa Lin Yan hancur, tubuh Lin Yan tiba-tiba bergetar, dan ekspresinya menjadi lebih pucat. Gelombang rasa sakit tiba-tiba menyebar ke seluruh tubuh Lin Yan. Ini adalah kemunduran bagi jiwa, dan ini sangat tidak nyaman. Namun, Lin Yan tiba-tiba berkonsentrasi, dan kemudian berkonsentrasi lagi. Energi pedang juga menyerang lagi. Setelah penempaan berulang kali, aura kekuatan jiwa Lin Yan menjadi lebih agung dan luas. Kemudian Lin Yan terkejut, pil jiwanya ternyata lebih mempesona dan berubah menjadi pil jiwa semi-suci. Pada pil jiwa semi-sein, ada 3 bulan jiwa yang disandingkan. Ini sangat sulit untuk dibayangkan oleh Lin Yan. Menumbuhkan kekuatan jiwa dalam formasi pedang tulang ini, bagaimana seseorang bisa begitu ilahi? Sekarang tingkat kekuatan jiwa ini sudah sebanding dengan seorang kultivator di alam suci setengah langkah. Setelah memadatkan pil jiwa setengah suci ini, Lin Yan tidak berani memurnikan kekuatan jiwanya lagi. Ke depan, energi pedang menjadi semakin menakjubkan. Itu adalah waktu dupa lainnya sebelum Lin Yan berani mengambil langkah maju. Saat kami sampai di sini, kami sudah berada di tepi lingkaran pedang tulang suci. Lebih jauh ke depan adalah lingkaran pedang tulang ilahi. Ledakan. Di sini, suara gemuruh tiba-tiba meletus, dan energi pedang bisa dikatakan mengejutkan. Kekuatan semacam ini 2 kali lebih kuat dari sebelumnya. Bahkan Lin Yan hampir tidak bisa bertahan. Dentang, dentang, dentang. Pada saat ini, Lin Yan mengertakkan gigi dan menahan, dengan cepat menjalankan teknik reinkarnasi, dan dalam sekejap, jejak kekuatan pedang berkumpul di Xuan dan Lin Yan. Bang! Di bawah kekuatan seperti itu, Xuan dan menjadi lebih mempesona. Garis-garis di atasnya juga berubah dengan cepat. Energi suci menyebar pada pil misterius ini. Dalam sekejap, pola itu berubah menjadi pola suci. Pola suci muncul, dan inti misterius menjadi sedikit lebih besar, dan dengan keras, itu berubah total. Obat mujarab. Tapi ini bukanlah obat mujarab yang sebenarnya. Itu hanya ramuan suci setengah langkah. Mencapai titik ini berarti Lin Yan telah memasuki kondisi setengah langkah untuk menjadi orang suci. Saat ini, kegembiraan di sudut mulut Lin Yan menjadi lebih intens. Bahkan Lin Yan tidak menyangka bahwa dia akan mengalami petualangan seperti itu ketika dia datang ke Gunung Tandus ini. Lahan kematian ini ternyata bisa membuat kekuatan jiwa dan kekuatan spiritualnya mencapai setengah langkah alam suci. Dentang, dentang, dentang. Pada saat ini, sebuah kekuatan meledak dari tubuh Lin Yan, dan kemudian energi pedang menyebar ke segala arah. Tubuh ilahi roh pedang. Terlebih lagi, tubuh roh pedang seperti itu sangatlah kuat. Kekuatan setiap pedang sepertinya mampu menghancurkan segala arah dan menembus ruang. Ini adalah tubuh dewa yang terkondensasi di tempat misterius ini. Lin Yan memiliki banyak kesempatan untuk menyingkat tubuh pedangnya. Tapi Lin Yan juga menahan diri. Lin Yan sangat mementingkan fisik pedang. Meskipun kekuatan pedang bukanlah kekuatan yang menakjubkan di antara 10.000 kekuatan, itu adalah tubuh pedang yang dibangunkan Lin Yan 10.000 tahun yang lalu. Kini, kondensasi fisik ini membuat Lin Yan merasa lebih mahir dalam menggunakannya. Panggilan. Setelah beberapa saat, Lin Yan juga menghela nafas lega. Tubuh roh-roh pedang telah selesai, membuat momentum Lin Yan semakin tirani. Saat ini, Lin Yan memiliki begitu banyak fisik,
Jika semuanya diaktifkan pada saat yang sama dan diringkas menjadi satu kekuatan, kekuatannya akan benar-benar tak terbayangkan. Dan dengan kekuatannya saat ini, Lin Yan pasti bisa bersaing dalam pertarungan para jenius terbaik di 4 halaman. Awalnya, Lin Yan tidak perlu takut pada orang-orang itu. Saat ini, tidak ada rasa takut. Ledakan. Saat berikutnya, Lin Yan bergerak maju lagi, langsung melintasi lingkaran pedang tulang suci dan tiba di lingkaran pedang tulang suci. Dentang. Ketika kaki Lin Yan mendarat di tanah, energi pedang yang agung dan besar mengikuti dari belakang. Energi pedang semacam itu seperti serangan dari seorang praktisi di alam dewa. Tidak bagus. Menghadapi kekuatan seperti itu, ekspresi Lin Yan berubah drastis. Dia tidak menyangka bahwa kekuatan lingkaran pedang tulang dewa ini puluhan kali lebih kuat daripada kekuatan lingkaran pedang tulang suci. Memanggil. Pada saat ini, kaki Lin Yan tiba-tiba menunjukkan sedikit cahaya bintang, dan dia tiba-tiba bergerak. Dia menggunakan Tuksue Wuhen secara ekstrim dan menuju ke luar formasi. Tapi energi pedang lebih cepat, tiba di depan Lin Yan dalam sekejap mata. Energi pedang ini membuat wajah Lin Yan menjadi gelap. Tiba-tiba dia menarik napas dalam-dalam, dan semua kekuatan di tubuhnya meledak. Kekuatan fisik dengan cepat memadat. Kekuatan angin, api, guntur, pisau, pedang, del juga langsung berkumpul pada saat ini. Hanya dengan cara ini kita dapat melawan kekuatan tersebut. Tapi saat Lin Yan hendak mengerahkan seluruh kemampuannya, sebuah cahaya bersinar di puncak gunung mayat. Saat cahayanya jatuh, energi pedang di dalam formasi benar-benar terhenti. Bahkan energi pedang bergetar, seolah-olah telah menemui sesuatu yang sangat menakutkan. Berdengung. Kemudian energi pedang tidak lagi kuat, dan menjadi lebih lembut, perlahan memasuki tubuh Lin Yan dan mengembun di salah satu tulang Lin Yan. Di bawah kekuatan ini, tulang sebenarnya tumbuh perlahan. Memancarkan nafas Tuhan. Ledakan. Sebuah suara jatuh dari tubuhnya, dan tulangnya tumbuh. Tuhan tulang ilahi. Lin Yan merasakan kekuatan dan terkejut di dalam hatinya. Sangat merepotkan untuk memadatkan tulang dewa. Tubuh ilahi perlu dikultivasikan ke tingkat kecil sebelum dapat dipadatkan. Namun, Lin Yan jelas tidak memiliki tubuh dewa tingkat kecil sekarang, tetapi dia mampu memadatkannya dengan bantuan pedang dewa ini. Ini bertentangan dengan akal sehat. Tapi bagaimana akal sehat menjelaskan segala sesuatu tentang Lin Yan dan apa yang dia lihat di sini? Berdengung. Oleh karena itu, Lin Yan juga duduk bersila dan merasakan tulang suci itu dengan hati-hati. Setiap kultivator yang telah membangunkan fisiknya, setelah mencapai tingkat fisik yang kecil, dapat memadatkan tulang, meridian, darah, del, sehingga kekuatan fisik dapat menembus ke dalamnya. Ketika Lin Yan menyelesaikan tubuh rohaninya atau bahkan tubuh sucinya, tidak ada kohesi. Karena bagi Lin Yan, tulang dan meridian itu terlalu lemah. Menghabiskan terlalu banyak waktu untuk mengembun tidak sepadan. Lin Yan awalnya ingin menunggu sampai tubuh bintang ilahi selesai untuk memadatkan tulang dewa. Namun ia tidak menyangka bahwa di gurun kematian ini, takdir justru akan bersatu dan berhasil. Segala sesuatu di langit dan bumi sungguh misterius dan tidak dapat diprediksi. Hal ini membuat Lin Yan menghela nafas sedikit. Apa yang dia lakukan hari ini bisa dianggap sebagai berkah keberuntungan, bukan? Panggilan. Setelah beberapa saat, Lin Yan menyingkirkan pikiran seperti itu, dan kemudian menjadi akrab dengan kekuatan tulang dewa, dan kemudian menatap puncak gunung mayat. Memanggil. Kemudian sosok Lin Yan bergerak dan menjauh. Adapun formasi pedang tulang, Lin Yan tidak siap untuk menginjakan kaki di sana lagi.
Kekuatan dalam lingkaran pedang tulang suci tidak lagi mampu mengolah Lin Yan. Kekuatan dalam lingkaran pedang tulang dewa begitu kuat sehingga Lin Yan tidak bisa menahannya. Dan saat ini, Lin Yan sangat ingin tahu, apa sebenarnya yang ada di puncak Gunung Mayat. Mengapa rasanya begitu familiar? Mengapa Anda baru saja membantu diri Anda sendiri? Bu ho ho. Bahkan dengan kekuatan Lin Yan saat ini, mendaki ke puncak Gunung Mayat ini sangatlah melelahkan. Meskipun ini adalah mayat, mereka adalah orang-orang kuat dalam hidup, dan mereka membawa tekanan besar dalam diri mereka. Meskipun benda di puncak Gunung Mayat itu jatuh dengan kuat, Lin Yan tidak bisa merasakan tekanannya, namun masih sulit untuk didaki. Tumpukan mayat ini terlalu tinggi. Mayat ribuan pembudidaya baru saja ditumpuk. Ini bukan lagi angka jutaan. Setidaknya tulang belulang puluhan juta orang harus ditumpuk sedemikian rupa. Dia tidak tahu sudah berapa lama dia mendaki sebelum jantung Lin Yan tiba-tiba berdetak kencang. Berdengung. Kemudian seberkas kekuatan jatuh dari puncak Gunung Mayat dan menyinari langsung ke Lin Yan. Kemudian Lin Yan melayang, membubung ke langit, dan mencapai puncak Gunung Mayat dalam sekejap. Terbaru Ibab 5e, sebelumnya. Setelah tiba di sini, Lin Yan dapat melihat segala sesuatu di depannya dengan jelas. Inilah tanah yang dipenuhi mayat. Dan mayat ini mengejutkan Lin Yan. Ini sebenarnya adalah tulang kaisar. Kerangka kaisar agung. Di dunia, kaisar sangatlah kejam. Tapi sekarang dia benar-benar dipenggal, dan tulang-tulangnya tersebar merata di tanah. Tulisan tangan macam apa ini? Kaisar Agung. Ini adalah eksistensi suatu era yang tak terkalahkan. Tapi sekarang, tanah di puncak Gunung Mayat sebenarnya dilapisi dengan tulang belulang Kaisar Agung. Setelah diperiksa lebih dekat, ini bukanlah mayat seorang Kaisar Agung. Itu sebenarnya adalah mayat dua Kaisar Agung. Ketika Lin Yan melihat sekeliling, dia langsung melihat sarkofagus. Sarkofagus ini sangat misterius, bahkan diukir dengan pola yang rumit. Pola ini sangat kuno, setidaknya 100.000 tahun yang lalu, atau bahkan lebih lama lagi. Semua ini tampak terlalu menakjubkan. Mengapa ada sarkofagus di puncak Gunung Mayat? Di depan sarkofagus ada sebuah altar. Jelas sekali, altar ini juga sangat kuno. Yang paling mengejutkan Lin Yan adalah ada kepala yang ditempatkan di dalam altar. Kepala ini memancarkan niat membunuh yang besar. Jika bukan karena kekuatan yang menyelimuti Lin Yan, niat membunuh ini saja dapat dengan mudah membunuh Lin Yan. Merasakannya, ini sebenarnya adalah kepala Kaisar Agung. Siapa sebenarnya yang memiliki kekuatan seperti itu dan dapat membunuh seorang Kaisar Agung? Dia bahkan meletakkan kepalanya di atas altar. Pada saat ini, Lin Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat sarkofagus itu lagi. Tentunya semua itu adalah keberadaan di dalam sarkofagus pengorbanan. Tulang puluhan juta pembudidaya ditumpuk menjadi gunung, dan tulang dua Kaisar Agung diletakkan di bawah sarkofagus, dan kepala Kaisar Agung lainnya juga digunakan sebagai penghormatan. Siapa yang melakukan ini? Semua ini mengejutkan hati Lin Yan. Di zaman kuno itu, apa yang terjadi di alam surga dan bumi ini? Mata Lin Yan juga terfokus pada sarkofagus. Ia semakin penasaran, apa sebenarnya yang ada di dalam sarkofagus itu? Mengapa mengorbankannya dengan usaha yang begitu besar? Wow, tapi saat ini, sebuah suara datang dari bawah. Di dalam formasi pedang tulang, seberkas cahaya bersinar. Kemudian Lin Yan mencapai cahaya dan naik. Fiuh. Saat berikutnya, cahaya muncul di depan Lin Yan. Pada saat ini, Lin Yan akhirnya melihat dengan jelas apa yang ada di cahaya itu. Itu adalah darah.
Dan itu adalah darah Lin Yan yang baru saja menetes ke tanah karena dia terluka oleh energi pedang. Darah jenis ini dimaksudkan untuk menjadi kering. Tapi apakah saat ini sebenarnya sedang terjadi kondensasi? Wow, yang lebih mengejutkan Lin Yan adalah darah perlahan mengalir ke sarkofagus melalui celah di sarkofagus. Berdengung. Setelah darah mengalir, kilau bersinar di sarkofagus. Aura familiar yang dirasakan Lin Yan juga terpancar dari sarkofagus. Apa ini? Lin Yan tampak pucat, kegentingan. Pada saat ini, sarkofagus tiba-tiba bergerak, di malam yang sunyi di mana Anda bisa mendengar suara tetesan jarum, suaranya terdengar sangat keras. Seolah-olah ada sesuatu yang keluar darinya. Namun saat berikutnya, suara itu menghilang. Semuanya seperti biasa, seolah tidak terjadi apa-apa. Dan sarkofagus tidak lagi mengeluarkan suara apapun. Panggilan. Lin Yan menghela napas lagi, mengertakkan gigi dan melangkah maju, rasa ingin tahu di hatinya mencapai puncaknya. Tapi dia tetap tidak mendorong sarkofagus itu. Energi di dalamnya terlalu mengejutkan. Saat ini, Lin Yan hanya ingin pergi. Tapi ketika Lin Yan hendak menuruni gunung tulang, dia akhirnya berhenti. Karena kamu yang memanggilku ke sini, kamulah yang membantuku, dan kamulah yang membuatku merasa. Jika saya merasa sedikit familiar, Anda mungkin tidak akan menargetkan saya. Saya ingin melihat, siapa kamu? Lin Yan menatap sarkofagus dan berkata. Setelah kata-kata itu jatuh, Lin Yan menggunakan kekuatannya untuk mendorong tutup peti mati. Tapi yang tidak disangka Lin Yan adalah tutup peti mati itu didorong dengan sangat mudah. Kerang, kerang, itu dia. Suara terdengar, bahkan ada nafas kuno yang keluar darinya. Lin Yan dapat dengan jelas merasakan bahwa sejak tutup peti mati ditutup, sarkofagus tidak pernah dibuka. Nafas di dalamnya primitif dan kuno. Kerang. Setelah suara lain, tutup peti mati didorong keluar sepenuhnya. Namun, tutup peti mati tidak jatuh ke tanah, tetapi ditangguhkan ke samping. Lin Yan tidak memperhatikan adegan ini. Keberadaan di dalam peti mati, itulah yang Lin Yan ingin tahu. Ketika Lin Yan menunduk, dia langsung melihat sepasang sepatu. Sepatu ini sama dengan sepatu gadis kecil tadi. Disulam dengan bunga dari sisi lain. Melihat ke atas, Lin Yan terkejut. Pria ini sebenarnya mengenakan pakaian kuno berwarna merah. Ketika dia melihat wajah pria di sarkofagus, wajah Lin Yan langsung menjadi pucat. Siapa kamu, dan mengapa kamu ada di sarkofagus ini? Lin Yan menatap orang di dalam sarkofagus dan langsung berteriak. Di dalam sarkofagus tidak ada orang lain. Itu adalah gadis kecil dari sebelumnya. Tapi saat ini, dia terbaring dengan mata tertutup. Rasanya seperti mayat. Biarkan saja. Lin Yan berbicara, tetapi tidak ada gerakan darinya. Lin Yan berkonsentrasi dan memastikan bahwa dia telah membaca dengan benar. Gadis kecil di sarkofagus itu persis sama dengan gadis kecil tadi. Yang paling membuat Lin Yan takjub apakah sarkofagus ini jelas-jelas sebuah belum pernah dibuka. Jadi siapakah gadis kecil tadi? Saat ini, gadis kecil di dalam sarkofagus masih belum bernapas. Apa-apaan ini? Tenang, kata Lin Yan sedikit. Dia adalah kaisar dari 10.000 tahun yang lalu dan tidak tahu apa-apa tentang zaman kuno. Di zaman itu, apalagi dia, bahkan kaisar sebelumnya pun sangat bingung. Bahkan ketika mereka bertemu Kaisar Wuxu yang tiba juga memiliki mata kosong. Pada saat ini, Lin Yan menatap gadis kecil itu lagi. Entah kenapa, Lin Yan merasakan sentuhan kebaikan. Sinar kebaikan ini membuat Lin Yan tidak tahu dari mana asalnya.
Akumulasi di sini tulang dari puluhan juta pembudidaya, dan 3 kaisar agung yang dipenggal, datang untuk mengorbankan gadis kecil ini. Terlebih lagi, gadis kecil ini jelas tidak memiliki aura di tubuhnya, apalagi tekanan apapun. Dia seperti orang biasa. Bagaimana bisa dia ada seperti ini? Tulangnya tidak membusuk selama bertahun-tahun. Apa yang terjadi dengan gadis kecil di depan formasi tadi? Semuanya sulit untuk dijelaskan, apalagi jelas. Namun setelah beberapa saat, Lin Yan juga terlihat kental. Lalu dia mendorong tutup peti mati. Aku ingin menutupi sarkofagus itu lagi. Tidak peduli apa itu bukanlah sesuatu yang bisa dijelajahi Lin Yan sekarang. Hanya ketika kerajaan mencapai kaisar agung lagi dia dapat memiliki kekuatan untuk mengetahui semuanya ini. Kerang, hanya mendorong ini saat menutup-tutup peti mati, tidak semudah sebelumnya. Lin Yan sebenarnya merasakan perlawanan. Tapi untungnya, perlawanannya tidak terlalu besar. Dengan serangkaian suara berderit, Lin Yan pun menutup bagian bawah tutup peti mati. Naik. Kemudian Lin Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat gadis kecil itu lagi. Saat berikutnya, Lin Yan menutup sepenuhnya tutup peti mati. Bas. Saat Lin Yan menutup tutup peti mati, bagian dalam peti mati sarkofagus sekali lagi sinar cahaya memancar dan mengirim Lin Yan langsung ke kaki Gunung Bon. Dan di dalam sarkofagus, darah Lin Yan sebelumnya langsung masuk ke tubuh gadis kecil itu. Gadis kecil yang awalnya tak bernyawa sebenarnya memiliki kehidupan lebih sedikit. Bahkan matanya sedikit berkedut. Ledakan. Dan pada saat ini, suara gemuruh tiba-tiba meletus. Daerah ini sebenarnya bergetar. Lin Yan bisa dengan jelas merasakan kekuatan agung dan besar yang tiba-tiba keluar dari tumpukan tulang. Memanggil. Kemudian setelah kilatan cahaya, tumpukan tulang itu menghilang seketika. Yang juga menghilang adalah susunan pedang tulang. Semuanya hilang dalam sekejap mata. Tempat ini juga kembali sunyi seutuhnya. Melihat sekeliling, tidak ada rumput yang tumbuh, tidak ada apa-apa, hanya ada lebih dari selusin tulang putih, dan aura tulang putih tidak kuat. Ada praktisi di alam menjadi orang suci, dan ada praktisi di alam suci, alam melampaui dewa. Lin Yan bahkan bisa merasakan bahwa orang-orang ini secara tidak sengaja memasuki formasi dewa di sini dan terbunuh. Melihat pemandangan ini, Lin Yan mengerutkan kening. Mungkin ini wajah asli Deat Wastelen kan? Ini seharusnya menjadi bekas medan perang. Para pembudidaya alam pembunuhan abadi pernah bertempur di sini, menyebabkan segala sesuatu di sini dihancurkan, dan sebuah formasi dibentuk di sini untuk mempersulit penetrasi cahaya. Meski formasi ini sudah ada bertahun-tahun, namun mengandung kekuatan yang dahsyat. Para penggarap alam ilahi Sekte Xuanjing juga mati dalam formasi ini. Gunung mayat dan susunan pedang tulang baru saja muncul kemudian, atau bahkan muncul selama ini. Lagi pula, ketika Lin Yan berada di Xuanjingmen sebelumnya, dia belum pernah merasakan suasana seperti ini di sini. Lin Yan memperkirakan bahwa sebelum pertempuran untuk obat ajaib, orang kuat yang menempatkan obat ajaib di sini mungkin belum pernah melihat segunung tulang ini, bukan? Pada saat itu, tumpukan mayat ini pasti tidak ada di sini. Semakin dia memikirkannya, semakin terkejut Lin Yan. Mungkinkah tumpukan mayat itu ditujukan padaku? Hanya untuk darahmu sendiri. Memikirkan altar yang begitu mengejutkan, Lin Yan tidak bisa menahan keringat dingin. Dia juga seorang kaisar semasa hidupnya. Mungkinkah dia ingin mendapatkan darah kaisar agungnya sendiri? Eksistensi macam apa gadis kecil itu? Apakah dia hidup atau mati? Semuanya tidak diketahui Lin Yan. Fiuh.
Tapi saat ini sosok Lin Yan bergerak dan langsung meninggalkan tempat itu. Dengan kepergian Kors Mountain, Deat Wastelen tidak lagi berarti apapun bagi Lin Yan. Ketika Lin Yan keluar dari area ini, cahaya datang. Hari sudah siang di langit dan bumi. Matahari menggantung tinggi di langit. Sudah sehari, Lin Yan berkata diam-diam. Kemudian dia melihat keras suci bersisik emas yang menunggu di sini. Spiritualitasnya sangat kuat, sama seperti kebijaksanaan para kultivator manusia. Tumpukan mayat dan tulang menghilang, dan sekarang tidak lagi takut. Penampilan ini membuat ekspresi Lin Yan memadat. Izinkan saya bertanya, apakah energi di sini selalu seperti ini? Lin Yan menunjuk ke gurun kematian. Keras suci bersisik emas segera menggelengkan kepalanya. Sejak kapan energi seperti itu ada? Lin Yan bertanya. Keras suci bersisik emas segera mengulurkan jarinya. Suatu hari yang lalu, Lin Yan terkejut. Kali ini, tidak hanya keras suci berskala emas, tetapi juga 3 binatang suci lainnya mengangguk. Setelah mengatakan ini, ekspresi Lin Yan menjadi lebih serius. Gunung tulang dan formasi pedang tulang sebenarnya muncul kemarin. Apakah gadis kecil itu benar-benar ada di sini untukku? Mengapa demikian? Semuanya seperti sebuah misteri. Namun, tidak ada jejak gunung mayat, dan Lin Yan hanya bisa menekan keraguannya. Saatnya mencari orang-orang dari halaman keempat. Lin Yan diam-diam berkata. Lalu dia bergerak ke kejauhan. Pada saat ini, banyak orang di dalam gua yang wajahnya menjadi gelap. Sudah sehari semalam penuh. Tian Xuan takut dia akan benar-benar mati. Seseorang berkata, tidak mungkin, ini sama sekali tidak mungkin. Yang Fei segera menggelengkan kepalanya. Meskipun Fang Daolin kuat, karena Tian Xuan mengatakan itu, dia secara alami percaya diri. Saya tidak percaya dia akan mati. Yang Ji juga berkata, lalu bagaimana Anda menjelaskan bahwa aura Tian Xuan menghilang tadi malam? Kata Mo Hui. Ini, setelah mendengar ini, banyak orang juga memiliki mata sedih. Pada token giok yang diberikan Lin Yan kepada mereka, juga ada aura Lin Yan. Tapi sejak tadi malam, aura ini tiba-tiba menghilang. Fiuh. Dan pada saat ini, sesosok muncul. Itu adalah Muzan. Melihat orang ini, semua orang segera bergegas maju. Apa yang terjadi? Mu Chen juga melangkah maju dan bertanya. Saya pernah ke tempat Tian Xuan dan Fang Daolin bertarung. Ada darah di sana, dan Fang Daolin memang sudah mati. Kata Muzan. Di mana Tian Xuan? Bagi Fang Daolin, Yang Fu dan yang lainnya tidak peduli sama sekali. Pertempuran di sana terlalu sengit. Orang-orang dari Sekte Xuanjing pasti telah menemukan Tian Xuan dan mengalami pertempuran besar di sana. Dilihat dari tingkat kerusakan di sana, orang tersebut yang datang mungkin adalah seorang kultivator alam transformasi suci. Muzan menghela nafas sedikit. Meskipun dia tidak mengatakannya dengan jelas, maksudnya sangat jelas. Itu adalah seorang kultivator alam suci transformasi. Tidak peduli seberapa kuat Lin Yan, apakah dia masih bisa melarikan diri dari tangan orang suci transformasi kultivator alam. Oleh karena itu, Dimu setelah Zan selesai berbicara, bahkan jika orang-orang yang hadir tidak mau mempercayainya, mereka hanya bisa mengakuinya. Lin Yan meninggal. Masih ada 2 hari lagi. Selama kita bertahan 2 hari ini, kita bisa pergi. Setelah hening beberapa saat, seseorang berbicara. Tapi saat ini, semua orang seperti terong yang dipukuli oleh embun beku, dan semangat juang sebelumnya tiba-tiba menghilang. Pada saat ini, bahkan Muzan, Yun Mengrou dan yang lainnya harus mengakui bahwa Lin Yan posisinya di hati setiap orang telah melampaui segalanya. Boom! Pada saat ini,
suara gemuruh tiba-tiba meledak. Beberapa sosok tiba-tiba muncul. Aku tidak menyangka kamu bersembunyi di sini. Suara itu juga meledak seperti guntur yang teredam. Mendengarkan suara seperti itu, semua orang tampak kaget dan sangat ketakutan. Singenwinek masih ditemukan. Muzan berkata, semuanya, pertempuran hari ini tidak bisa dihindari. Betapapun tangguhnya lawan, kami harus bertarung dengannya agar kami memiliki kesempatan untuk bertahan dalam 2 hari ini. Setelah Muzan selesai berbicara, banyak orang tiba-tiba meratap. Petik 2. Tianxuan sudah mati, bagaimana kita bisa menang? Petik 2. Aura orang-orang di luar itu tidak lemah. Aura ini saja membuktikan bahwa ada seorang penggarap alam transformasi suci. Komentar. Orang-orang juga mengejutkan Muzan dan yang lainnya. Di luar, ketiga pedang itu sangat kuat, dan di depannya, ada seekor binatang kecil seperti tikus. Binatang kecil ini juga yang mengikuti sebelumnya yang dari Sishui. Hanya saja binatang kecil itu tidak mengikuti Sishui dari dekat pada saat itu, tetapi pergi mencari ketiga pedang itu. Setelah Sishui mati, ia mengikuti ketiga pedang itu satu persatu. Sekarang gua ini secara alami adalah apa yang dicarinya. Jika kamu tidak mau keluar, maka paksalah mereka untuk keluar. Sandao tersenyum dingin, lalu berkata, keluarkan beberapa ramuan gas beracun dan masukkan ke dalamnya. Petik 2. Ya, mendengar ini, para murid sekte Xuanjing segera mengangguk. Kemudian mereka mengaktifkan ramuan beracun dengan kekuatan spiritual dan melemparkannya ke dalam gua dengan suara mendesing. Bang! Saat ramuan itu memasuki gua, jauh di dalam, ada retakan, dan bekas luka gas beracun menyebar dari sana. Tidak, itu beracun. Jika kamu tetap di sini, kamu pasti akan mati. Petik 2. Kita akan mati di sini, tapi kita masih punya kesempatan untuk bertahan hidup saat kita keluar. Ayo bertarung, kata banyak siswa, dari 4 halaman.